Ternyata, prank dari Shin Taeyong masih berlanjut. Kali ini, Malaysia yang jadi korban, dengan cukup mengenaskan. Setelah pelatih Vietnam Park Hang-seo jadi target keisengan Shin Taeyong, kali ini pelatih Malaysia Tan Cheng Hu yang jadi korban. Gak tanggung-tanggung, Malaysia sampai frustasi, dan dibikin bermain seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bahkan, 2 hari sebelum laga Indonesia lawan Malaysia, Tan Cheng Hu udah mengaku bingung dengan apa yang akan dilakukan Shin Taeyong. Pengalaman gak mengenakan yang dialami Park Hang-seo bersama Vietnam, mungkin menghantuinya. Tahu jika lawannya sedang bingung, Shin Taeyong lantas melancarkan prank pertamanya. Semacam ingin menabur garam di atas luka. Dia bilang, jika sedang mengusahakan Egy Maulana Fikri untuk bisa tampil lawan Malaysia. Shin Taeyong berujar, jika lini serang Indonesia masih kurang jika tanpa Egy bermain. Tenaga pemain FK Senika ini akan diandalkan untuk menggedor pertahanan Malaysia. Pada akhirnya, Egy tentu aja gak bermain lawan Malaysia. Shin Taeyong cuma ingin menyita waktu persiapan Malaysia aja agar mengantisipasi kehadiran Egy. Sampai kick-off dimulai, Egy bahkan belum tiba di Singapura. Prank kedua adalah mengubah drastis formasi, starting line up, dan cara timnas bermain. Setelah main dengan sistem 4-3-3 di 2 game awal, dan ganti dengan 3-4-3 saat lawan Vietnam. Sekarang Shin Taeyong menggantinya dengan formasi baru 4-2-3-1. Tan Cheng Hu yang sebelumnya bilang udah melihat gaya main timnas Indonesia, yang menyerang di 2 game awal, dan berubah jadi bertahan di game ketiga. Langsung disuguhi Shin Taeyong sistem main baru, yang benar-benar berbeda dari 3 pertandingan sebelumnya. Indonesia sekarang main dengan double pivot, yang diisi Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, yang lebih jarang naik. Witan Sulaiman digeser ke belakang striker untuk main sebagai nomor 10. Sedangkan posisi Witan di sayap kanan, digantikan Irfan Jaya. Ramai Rumakik sekarang yang dipercaya mengisi posisi winger kiri. Gak hanya formasi dan komposisi pemain yang berubah. Shin Taeyong juga mengubah bagaimana anak asuhnya bermain. Perubahan paling signifikan, ada di bagaimana cara bermain dari 2 fullback, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhaan. Jika sebelumnya Asnawi dan Pratama selalu masuk ke area tengah ketika menyerang, sekarang mereka tetap di area sayap. Terutama Pratama Arhaan, yang pengambilan posisinya selalu bermain melebar. Pratama baru akan bergerak ke tengah, jika udah dekat kotak penalti Malaysia. Peran anyar Pratama ini, sama sekali gak terantisipasi oleh Tan Cheng Hu. Sejak awal pertandingan, dribbling Pratama yang langsung menusuk ke kotak penalti, berulang kali gak bisa ditutup oleh pemain bertahan Malaysia. Perubahan cara main oleh Shin Taeyong untuk posisi fullback ini, berperan penting untuk terciptanya gol kedua timnas Indonesia, yang dicetak oleh Irfan Jaya. Pratama Arhaan akhirnya juga bisa mencetak gol ketiga, dari area yang dia biasa melakukan penetrasi, karena area tersebut selalu kosong. Belum selesai di situ, Shin Taeyong masih punya prank ketiga untuk Tan Cheng Hu, yaitu dengan baru memasukkan Evan Dimas dan Elkan Bagot di babak kedua. Sehari sebelum pertandingan, Shin Taeyong udah melempar jebakan lewat media tentang 2 pemain ini. Dia berujar jika Elkan yang baru keluar dari karantina, dan Evan Dimas yang diisukan udah sembuh dari cedera, akan siap untuk bermain lawan Malaysia. Sama dengan di prank pertama, Shin Taeyong cuma ingin Tan Cheng Hu membuang waktu untuk menyiapkan antisipasi 2 pemain ini. Yang ternyata justru gak main sejak awal. Shin Taeyong baru memainkan keduanya, ketika Malaysia sendiri udah benar-benar kacau secara taktik dan permainan. Yaitu saat Tan Cheng Hu yang putus asa, sampai memutuskan untuk menempatkan Dion Coles yang sebenarnya seorang pemain belakang, untuk menjadi striker dan berharap keberuntungan. Timing yang tepat dari Shin Taeyong saat dia memasukkan Evan dan Elkan, membuat kehadiran mereka di lapangan begitu efektif. Saat mereka masuk, Malaysia yang sedang bingung, gak sempat lagi untuk melakukan antisipasi buat 2 pemain ini. Dan hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa terjadi, mereka berdua adalah lakon dari terciptanya gol keempat timnas Indonesia. Elkan Bagot sebagai pencetak gol, dan Evan Dimas sebagai pemberi assist. Keisengan Shin Taeyong ini, kembali menghadirkan hasil yang di luar dugaan semua orang. Indonesia berhasil membantai Malaysia, yang udah lama sekali gak bisa dilakukan oleh timnas. Terakhir timnas bisa membantai Malaysia di pertandingan resmi adalah di tahun 2010. Timnas pun dibawa Shin Taeyong untuk membuat kejutan, dengan finish di atas Vietnam di klasemen grup B.
Artinya, Indonesia bisa menghindari Thailand di semifinal, dan bertemu lawan yang lebih ringan, yaitu Singapura. Tan Cheng Hu bersama Malaysia, udah jadi korban keisengan Shin Tae-yong. Begitu juga Park Hang-seo bersama Vietnam, yang harus panas dingin masuk ke jebakan serupa. Setelah ini, Shin Tae-yong akan berjumpa pelatih Singapura yang berasal dari Jepang, Tatsuma Yoshida. Kita semua tahu jika Korea Selatan dan Jepang juga merupakan rival di sepak bola. Sepertinya udah barang tentu Shin Tae-yong juga akan melihat sesuatu yang menggiurkan untuk dikerjai lagi. Untuk tahu prank pertama Shin Tae-yong yang ke Park Hang-seo, bisa dilihat di video ini. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.